Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau buat inspired makeup look dari karakter salah satu drama. Ya pasti kalian udah pada tau lah di judulnya ya, drama The Penthouse yang bikin kepala pening banget. Nah jadi aku mau buat makeupnya si Na Aegyo yang jadi salah satu karakter yang lumayan kayak kita tidak menyadari gitu bahwa ada dia gitu. Tapi sebelum mulai ke videonya, make sure kalian subscribe channel aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalau misalkan aku upload video baru kalian bisa langsung lihat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi hari ini kita bakal bikin makeupnya ala-ala si Na Aegyo. Jadi aku akan menjelaskan sedikit dulu makeup tentang dia ya. Maksudnya makeup di muka dia tuh kayak gimana. Nanti aku insert fotonya di sini. Jadi si Na Aegyo itu makeupnya itu dia kayak yang baby girl gimana gitu kan. Mata itu yang gelap banget gitu. Tapi di bibirnya tuh dia masih pakai lipstick yang nude gitu. Nah hari ini kita bakal ikutin makeup dia sambil kita ngomongin dramanya karena si Penthouse ini udah mulai selesai ya. Sebelum kita lanjut ngomongin dramanya, di sini aku mau pakai dulu pelembab dari Sukin biar mukanya moist gitu. Nah si drama ini tuh kan udah udah selesai 2 season ya guys. Dan katanya season 3-nya juga bakal muncul lagi di bulan Juni. Pertama kali aku nonton drama ini tuh karena aku lihat di TikTok kan. Awalnya tuh aku kayak nggak tertarik gitu sama drama ini karena menurut aku ceritanya kayak apa ya? Kayak Sky Castle gitu loh. Jadi aku tuh waktu itu sempat bikin question pertanyaan gitu di Instagram kayak rekomendasi dong drama-drama yang lagi seru. Nah ada yang ngerekomendasiin si Penthouse ini. Terus mulailah aku tertarik karena waktu itu aku lihat di TikTok banyak banget yang nge-share tentang drama ini dan oke jadi tertarik gitu loh. Sekarang kita mau pakai foundation dulu. Aku tadi nyari foundation. Ini dia, aku pakai dari Maybelline Fit Me yang mana ini shade-nya nggak ada guys. Yang 2207 yang natural beige ya karena jadi kan ada yang ngerekomendasin tuh di story tapi oke kurang tertarik gitu kan. Nah gara-gara aku buka TikTok mulu aku jadi lihat di TikTok tuh banyak banget yang nonton dan ternyata seru banget. Si dramanya tuh bener-bener kayak gila, bikin kepala mikir banget gitu karena banyak plot twistnya gitu. Tapi lumayan bagus sih. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu ya, kalau misalkan ada yang belum nonton drama ini, dia tuh kayak ada tentang politiknya ada, tentang kayak pembunuhannya juga ada, tentang apa sih orang tua sama anaknya gitu kayak ambisi-ambisi antara orang tua ke anaknya juga ada gitu. Aku sambil ngeblend ya guys. Nah jadi kan aku ceritain singkat aja tuh masalah di season 1 ya. Jadi masalah di season 1 tuh lebih ke kayak mencari pembunuhnya si Min Sol gitu guys. Nah aku tuh bener-bener kayak gak nyangka banget ternyata yang ngebunuh si Min Sol tuh si Oh Yuni. Dan sampai aku nonton di season 2 tuh aku tuh kayak tetap percaya dan berpegang teguh gitu loh kalau yang ngebunuh tuh si Jo Dante. Tapi ternyata di season 2 gak ada gitu. Ternyata benar-benar dia yang ngebunuh gitu. Mau nyeritain si Na Aegyo-nya di season 1 kan dia gak ada ya. Nah aku tuh ngeh si Sim Suryan punya kembaran tuh gara-gara di season 1 yang dia dibunuh sama si Jo Dante. Nah aku juga lihat banyak banget di TikTok kayak teori-teori Penthouse gitu kalau katanya di season 2 tuh bakal
ada kembarannya si Sim Suryon, yaitu Naagyo. Aku awal kayak masa sih gitu ya, kan pas di TikTok tuh mereka ngejelasin kayak ada perbedaan-perbedaan antara Sim Suryon yang sebelum dia masuk ke rumahnya si Jodante sama sesudah dia masuk ke rumahnya si Jodante yang dia itu ditelepon sama pembantunya suruh pulang, katanya anak-anaknya disiksa gitu. Nah pokoknya pas bagian itu ya aku mau pakai concealer dulu guys, bentar. Ini aku pakai concealer dari BLP yang shades medium. Aku pakai di pipi dulu, di pipi karena banyak bekas-bekasnya jerawat, dan aku mau pakai di bawah mata juga sedikit aja. Kita lanjutin lagi tadi sampai yang si Sim Suryon dipanggil ke rumahnya si Jodante karena kayak dijebak gitulah ya guys. Nah ternyata di season 2 pas bagian itu ternyata dia gantian guys sama si Naagyo. Aku juga kayak what, gila, teorinya ternyata benar gitu, kayak masa sih gitu. Terus kayak aku tuh speechless gitu kan kalau misalkan yang mati si Naagyo. Jadi aku mau pakai eyeshadow dulu ya guys. Ini aku bakal pakai eyeshadow yang terang dulu karena kita bakal ngasih transisi gitu di matanya. Nah si Naagyo ini, ngomong-ngomong, dia ini tuh ada sih sebenarnya kayak si Sim Suryon juga udah kayak notice gitu loh bahwa ada gitu ibunya si kembar gitu. Tapi di season 1 tuh belum ada, kayak belum ngasih tahu mukanya gitu loh. Ternyata mereka kayak mirip banget. Ada yang bilang mereka kembar, tapi ada yang bilang juga katanya cuma mirip. Jadi si Naagyo ini tuh ibu kandungnya si kembar, si Sokyung sama si Sokhun. Ibu kandungnya mereka yang ngelahirin. Nah si Naagyo ini juga dia tuh hidupnya kayak apa sih namanya, pura-pura jadi si Sim Suryon gitu guys. Jadi si Naagyo ini kan hidupnya disuruh sama si Jodante gitu kak, harus jadi pura-pura jadi Sim Suryon gitu karena mereka kan ini mau nyari hartanya gitu ya guys. Karena kan si Sim Suryon itu kan termasuk anak apa sih, cucu yang punya perusahaan apa furniture gitu deh kalau nggak salah di situnya. Selama ini tuh kan si Sim Suryon tuh kayak gak ngeh gitu kalau misalkan semuanya tuh berhubungan gitu. Nah pas si Jodante mau ngebunuh si Sim Suryon itu, ternyata kan yang kebunuh si Naagyo. Di situ tuh ternyata si Naagyo tuh udah kayak ngehianatin si Jodante karena dia udah jatuh cinta gitu. Di season 2 dia udah kayak jatuh cinta sama si apa sih, aku lupa namanya. Padahal si cowok ininya juga tahu kalau misalnya itu tuh bukan Sim Suryon gitu. Jadi mereka tuh emang benar-benar saling jatuh cinta gitu. Nah waktu itu tuh pas si Naagyo berusaha kabur dari si Jodante, dia ketemu Sim Suryon. Katanya dia cuma pengen apa sih namanya, ngelihat anak-anaknya doang gitu, makanya dia pengen ngegantiin si Sim Suryon yang masuk ke penthouse yang nyelamatin anak-anak. Padahal kan itu cuma jebakan gitu ya guys, biar si Sim Suryon dateng terus si Sim Suryon yang dibunuh, tapi kenyataannya malah si Naagyo yang kebunuh. Ini di season 2 sih baru ketahuannya. Habis dari situ si Sim Suryon jadi merasa bersalah gitu kan guys. Jadi enak kayak ngebalasin dendamnya gitu sama si Jodante. Dia pura-pura jadi Naagyo. Sekaligus juga dia kayak ngebales perbuatan-perbuatan si Jodante yang di season pertama. Ini kayaknya matanya kurang gelap deh ya. Jadi kita kasih sedikit warna hitam di pinggir-pinggirnya biar agak gelap sedikit. Karena kan makeupnya Naagyo tuh kayak bedi gimana gitu. Kayak gelap gitu. Aku tuh kalau make up sambil ngobrol ini tuh suka jadi lama guys. I'm so sorry. Kita akan percepat aja ya. Pokoknya buat kalian yang pengen nonton Penthouse,
ya mendingan nonton dulu aja dari season pertama, soalnya kayak nyambung gitu juga ceritanya guys. Terus juga dramanya bener-bener bikin pusing gitu, sampai di akhir episode 2 pun itu kayak masih mengundang pertanyaan gitu. Banyak yang bilang kayak teori-teori di TikTok tuh si Logan itu jahat, padahal pas di episode 13 itu sama sekali nggak terbukti teori itu yang katanya orang-orang dia jahat. Malah di episode 13 si Logannya kayak mati gitu guys, kebunuh. Katanya sih dia emang nggak bakal muncul lagi di season 3, tapi kita nggak tahu ya, namanya Penthouse, orang mati jadi hidup lagi kayak si Sim Suryon, terus kayak si Beruna juga. Jadi waktu di awal season 2 juga kan si Beruna kayak dibunuh gitu kan sama si Judante. Jadi yang ngedorong kan si Enbiol, terus tiba-tiba kayak sengaja sama si Judante dibuat kayak gitu, ditusuk gitu kepalanya pakai trofi. Jadi akhirnya dia dibuat kayak mati gitu, padahal ada lagi. Jadi aku lupa pakai bedak guys, gak keasikan ngobrol ini aku pakai Lux Crime yang custard. Aku pakai bedak dulu ya. Kalau misalnya sambil ngobrol tuh suka kayak lupa gitu gue tuh harus ngapain habis ini gitu. Jadi kita ngobrolin Penthouse-nya tipis-tipis aja ya guys, soalnya mungkin gak akan cukup nih di video karena 2 season cuy. Jadi kalau misalkan aku pakai eyeliner tuh harus benar-benar konsen gitu guys. Jadi kayaknya kita nggak akan sambil ngobrol. BTW eyelinernya si Nage tuh nggak terlalu berwings gitu ya guys. Oke, kita lanjut aja ke alis. Di sini aku pakai SK yang warna ash brown. Drama Penthouse ini pemainnya tuh gila, bener-bener kayak jago-jago banget actingnya. Bener-bener kayak semuanya gitu. Emang bagus banget. Kalau nggak salah juga kan mereka banyak dapet award gitu. Jadi alisnya Sina Ageo itu kayak alis-alis Korea pada umumnya ya guys, nggak terlalu divine gitu, nggak terlalu tegas. Ini aku juga nggak ceritain secara keseluruhan ya, kayak kisahnya si Oyoni sama Chan Seo-jin, karena ya udah kalian nonton aja gitu, terlalu panjang kalau misalkan aku ceritain. Jadi kita kayak cerita teori-teorinya aja sedikit gitu, ngomongin teori-teori Penthouse yang beredar di TikTok. Ada yang bener, ada yang enggak. Tinted brow mascara dari SK biar si bulu-bulu alis aku nggak gerak-gerak. Wah, bagus banget guys. Jadi aku mau disclaimer juga, kalau misalkan anti makeupnya nggak mirip banget, ya mohon maaf. Karena muka-muka Indo yang dipaksa untuk berdandan muka-muka apa sih, mirip muka-muka orang Korea kayaknya susah gitu. Iya, ternyata orang Korea tuh kalau make up tuh nggak pakai bulu mata yang ngejreng banget gitu. Jadi aku nggak akan pakai bulu mata juga. Aku bakal pakai maskara. Ini aku pakai dari SK yang warnanya tulum. Blush on-nya kita pakai dari Pixi. Nah, biar lebih kelihatan. Oke guys, jadi segitu dulu aja video dari aku. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, komen kira-kira aku bikin inspired makeup look apa lagi. Dan mohon banget kalau misalkan ngomongin dramanya cuma tipis-tipis aja, karena ya biar seru aja gitu, kita make upan sambil ngomongin dramanya sedikit. Oke guys, makasih udah nonton ya. See you guys on my next video, bye.